Salam guru penggerak. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Iko Mahwira Anjana Yuda, SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Teori Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsen Gosen 1996. Baik, kali ini saya akan menyampaikan segitiga restitusi. Tahap pertama dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik, saya akan menyampaikan kasus 1, yaitu Dio, kelas 11 TKRO. Jarang masuk sekolah karena sering bermain sampai larut malam sehingga tidak bisa bangun pagi dan tidak sekolah. Ya, kamu nyadari itu salah ya? Ya Dio, kalau orang salah itu wajar ya melakukan kesalahan. Nah, terus kenapa kamu melakukan itu? Karena malamnya sering bergadang. Malam bermain ya, bergadang, bermain, terus sehingga Nggak bisa bangun pagi. tidak bisa bangun pagi dan selanjutnya tidak bisa sekolah ya. Ya, Baik. Nah, kira-kira tidak masuk sekolah itu kita punya peraturan atau keyakinan itu, kamu keyakinan apa tuh? tidak disiplin. Tidak disiplin ya, Ya, hadir ke sekolah, hadir ke sekolah. ya, tidak disiplin, dan itu sudah jelas melanggar keyakinan yang sudah ada. Nah, terus apa yang belum kamu tuh? Ya, kamu nyadari itu salah ya. Kira-kira tidak masuk sekolah itu kita punya peraturan atau keyakinan itu, kamu keyakinan apa tuh? Tidak disiplin. Tidak disiplin ya, Ya, hadir ke sekolah, hadir ke sekolah. ya, tidak disiplin, dan itu sudah jelas melanggar keyakinan yang sudah ada. Nah, terus apa yang belum kamu tunjukkan dalam keyakinan tersebut? Disiplin. Ya, tidak disiplin ya, Tidak disiplin. ya tidak disiplin, sering tidak masuk Sekolah. sering tidak masuk sekolah ya, tidak disiplin. Nah, terus kedepannya gimana keyakinan yang kelas tersebut yang kita harus jalani? Jangan berubah Berubah dan sering masuk ke sekolah. dan hadir ya. Hadir ke sekolah. Ya, perlu tak kasih tahu juga itu kehadiran kan sudah tahu ya, harus 90% harus hadir di sekolah ya. Baik dia, jadi berubah ya itu dari diri sendiri, dan disiplin dan hadir di sekolah ya. Ya. Ya, Pak Dio, terima kasih ya. Ya, nah, akan kembali ke kelas ya.
Ya, Kira-kira. Dan untuk kasus kedua, siswa atas nama Bintang, kelas 11 DKRO 1, sering datang terlambat sekolah karena di perjalanan macet. Bintang, dari Ya, mana? Pak. Dari Karjil, Pak. Ya, bisa ngerti sebentar ya. Oh, oke, Pak. Ya. Silakan duduk ya. Iya, Pak. Ya, baik, Bintang. Saya langsung saja ya. Saya ada perlu sama kamu. Saya lihat selama ini menurut data, jadi kamu sering terlambat. Iya, sering terlambat. Betul ya? Iya. Sering terlambat. Kenapa bisa sering terlambat sekolah? Ini sih, Pak. Lalu lintasnya macet, Pak. Macet ya. Iya. Nah, kira-kira bisa ini nggak diatur waktunya untuk itu? Bisa, Pak. Ya. Dan kalau misalnya terus itu, kalau misalnya selalu datang terlambat, itu kan kira-kira menurut kamu gimana itu? Salah nggak? Salah sih, Pak. Salah ya, tidak apa namanya, tidak salahnya gimana tuh? Salahnya sering terlambat sih, Pak. Kan terlambat ya, dan juga mengikuti pelajaran nanti ya. Iya. Terus alasannya kamu terlambat itu tadi Macet, Pak. macet ya, Iya. sehingga kamu datang terlambat gitu ya. Terus kalau aturan di sekolah, kira-kira tahu nggak keyakinan kelas itu gimana? Harus tepat waktu katanya. Ya, ada tepat waktu ya, ada tepat waktu. Nah, terus kenapa bisa sering terlambat sekolah? Ini sih, Pak. Lalu lintasnya. Terus kalau aturan di sekolah, kira-kira tahu nggak keyakinan kelas itu gimana? Harus tepat waktu katanya. Ya, ada tepat waktu ya, ada tepat waktu. Nah, terus dengan apa yang telah terjadi sama kamu, terus seharusnya gimana? Perlu dirubah. Dirubah ya. Ya. Nah, dirubahnya gimana? Ini sih tepat waktu hadirnya. Hadirnya tepat waktu ya, hadir tepat waktu. Jadi itu yang sebenarnya sudah juga ada tertera sebagai keyakinan kelas ya, atau apa yang sudah menjadi tata tertib peraturannya, sehingga itu tertuang jadi keyakinan kelas. Nah, terus nanti gimana ke depannya untuk menangani masalah itu menurut kamu? Ini sih, Pak, jam begadangnya perlu dikurangin. Proses tidurnya perlu diperbaiki juga. Oh ya, karena begadang juga ya. Ya. Ya, nanti akhirnya kira-kira gimana bisa dirubah? Bisa Gimana berubahnya? dirubahnya ya dari diri saya sendiri. Dari sendiri, Tidak terus perlu diubah. datang Tepat waktu. tepat waktu ke sekolah ya. Ya, baik, jadi nanti bisa berubah ya, untuk bisa datang disiplin dan hadir ke sekolah tepat waktu ya. Oke, siap untuk melaksanakan ya. Siap. Ya, itu dan oke, terima kasih Bintang ya. Jadi ya, ya silakan kembali ke Ya. ya. Terus dari percakapan permasalahan kasus murid, saya bisa memutuskan bahwa segitiga restitusi adalah salah satu cara dalam penanganan masalah murid. Berdasar pada budaya positif, menyadari keyakinan kelas dari tumbuhnya motivasi intrinsik oleh murid itu sendiri, di mana murid akan mencari solusi
dan menyadari dirinya untuk berbuat mencapai nilai kebajikan yang mulia. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.